Ah, Luo Nanzi, apa yang sedang kamu lakukan di sini? tentu saja melihat tunanganku bermesraan dengan adikku sendiri. Oh iya, ini adalah darah anjing hitam yang aku racik selama 49 hari. Ini memiliki khasiat perangsang. Kamu seharusnya bersyukur ya. Kamu, Lalu, aku juga membawa ponselku dan merekam dari segala arah tubuhmu yang sangat kekanakan itu. Setelah aku berhasil membatalkan pertunangan dengan video ini, akan aku kirimkan padamu sebagai kenang-kenangan. kurang ajar. Biarkan saja dia pergi. Dengan begitu, kita bisa bersama secara terang-terangan. Bodoh. Jika video ini sampai dilihat oleh kakekku, maka pembagian saham grup tidak akan bisa aku dapatkan. Luo Nanzi, berhenti di sana. Presiden Xiao, ahli pengobatan Yu Jingzi yang Anda cari, katanya sudah sampai di ibu kota, sepertinya ada harapan untuk penyakit nyonya besar. Ya. Tapi mengenai Anda, bekerja keras siang malam demi penyakit nyonya besar, membuat tubuh Anda semakin lemah. Saya khawatir. Untuk masalah ini, saya punya rencana sendiri. Bukan, dari mana asalmu? Maafkan saya, kawan. Bukan, kamu ini datang dari mana? Saudara, maaf sudah menyinggungmu. Saudara, wajahmu ini lumayan juga, tapi dadamu ini terlihat menghitam. Alam semesta, enyahlah hawa jahat. Gawat, ini adalah tipu muslihat wanita cantik. Aneh. Rasa sakit di dadaku tiba-tiba menghilang. Jika saja aku tidak punya ikatan pertunangan, aku pasti akan mengajakmu menjalin kasih. Apa wanita ini sedang mempermainkan kita? Warna dan pengerjaannya, sudah jelas ini barang murahan dari pinggir jalan. Tahu apa kamu? Koin kuno ini, dulu pernah ada yang menawar seharga 2 juta dolar. Apa wanita ini mencoba membodohi kita? Lihat kualitas dan buatannya. Sudah jelas ini, barang murahan dari kaki lima. Apa yang kamu tahu? Koin pisau ini, pernah ada orang yang menawarkan 2 juta dolar namun tetap tidak bisa membelinya. Gadis cantik, apakah kamu tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Ini adalah bos saya Xiao Qiye, berusia 29 tahun. Punya 8 pak otot perut, ukuran tubuhnya adalah... Aku mengerti. Iya, aku mengerti. Setelah aku membatalkan pertunangan ini, aku akan mencari kalian lagi. Wanita ini cukup menarik. Dia berbeda dari wanita biasanya. Tuan Besar Xiao, pesta pertunangan Tuan Muda kedua akan segera dimulai. Ayo pergi. Luo Nanzi, hari ini adalah hari pertunanganmu. Lihat bagaimana penampilanmu sekarang. Apa kamu sengaja ingin membuat keluarga Luo kita menjadi bahan tertawaan? Bahan tertawaan? Hari ini akan kutunjukkan pada kalian semua siapa sebenarnya yang akan menjadi bahan tertawaan. Apa kamu sengaja ingin membuat keluarga Luo kita menjadi bahan tertawaan? Bahan tertawaan? Hari ini akan kutunjukkan pada kalian semua siapa yang sebenarnya pantas ditertawakan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Siming, Yao Yao, ada apa dengan semua ini? Paman Bibi, ini hanya kesalahpahaman. Wanita ini sengaja menjebakku. Video ini hasil editan, itu palsu. Nanzi, berhentilah membuat masalah. Pernikahan ini sangat berpengaruh pada martabat dan keuntungan keluarga Luo kita. Aku sama sekali tidak peduli, terlebih lagi, sekarang aku sudah punya kekasih. Orang sepertimu ini, mana pantas punya kekasih? Siapa dia? Yang cocok dengan orang liar sepertimu, paling-paling juga sejenis Tarzan, kan? Gadis cantik, Yang cocok dengan orang liar sepertimu, pasti Tarzan si manusia kera, kan? gadis cantik. Apa Anda tidak mau mempertimbangkannya lagi? Ini adalah CEO saya, Xiao Qiye, usianya 29 tahun, dan memiliki perut berotot. Kalian dengarkan baik-baik, namanya adalah Xiao Qiye.
Maaf sobat, karena takdir telah mempertemukan kita. Izinkan aku meminjam namamu sebentar. Tuan Besar Xiao, nenek tua terus mendesak Anda untuk segera mencari istri. Beliau bilang, jika hari ini beliau tidak melihat bayangan istrimu, beliau tidak akan menganggap Anda sebagai cucunya lagi. Namanya adalah Xiao Kie. Suruh dia tenang saja. Hari ini aku pasti akan membawa seorang wanita pulang. Xiao Kie, apa? Kakakku? Jangan bercanda, Luo Nanzi, putra mahkota ibu kota ini kekasihmu. Benar sekali, beraninya membawa-bawa Tuan Besar Xiao, benar-benar bodoh sekali. Jangan konyol Luo Nanzi. Putra mahkota dari kalangan elit ibu kota ini, kekasihmu. Tepat sekali, beraninya kamu melibatkan Tuan Besar Xiao, benar-benar bodoh sekali. Aku tidak menyebar rumor, Xiao Kie memang kekasihku. Dalam hidup ini, setidaknya seseorang harus memiliki harga diri. Berhentilah bermimpi. Jika kata-katamu ini terdengar oleh Tuan Besar Xiao, kita semua yang ada di sini bisa ikut terseret gara-gara kamu. Benar, kamu wanita gila. Jangan sampai mencelakai kami. Maaf ya semuanya, kakakku ini baru saja turun dari gunung, dia kurang pergaulan. Otaknya ini sedikit bermasalah. Sebentar lagi, Tuan Besar Xiao akan datang, kita semua sepakati satu suara saja, mari lihat apa yang akan dia lakukan. Luo Qinyao, apa sekarang kamu sangat ingin memutus hubungan denganku? Kalau iya kenapa, kamu memang hanyalah kakak tiri beda ibu bagiku, keluarga, Luo kami, sudah lama tidak mengakuimu lagi. Sepertinya, keluarga Luo kalian beberapa tahun ini nasibnya tidak begitu baik ya. Apa maksudmu? Sangat suka memungut sampah. Suka memungut sampah yang sudah aku buang. Siapa yang kamu sebut sampah? Siapapun yang menjawab, itulah orangnya. Katakan sekali lagi. Baiklah, akan aku katakan sekali lagi. Luo Qinyao, kamu itu memang suka memungut sampah sisa orang lain? Luo Nanzi, aku akan menghabisimu. Luo Nanzi, berhenti di sana. Kamu menyuruhku berhenti dan aku harus menurut. Aku bisa kehilangan harga diri. Benar-benar tidak punya aturan? Kamu, berhenti sekarang juga? Aku tidak mau. Berhenti. Kapan kalian semua akan berhenti? Aku tidak percaya kalian bisa melakukan apapun padaku. Gawat, gawat sekali. Kenapa aku bertemu dengannya lagi? Sepertinya hari ini aku sedang tidak beruntung. Kenapa berpura-pura tidak mengenalku? Dengan nyali seperti ini, kamu masih berani di hadapan orang lain mengaku bahwa aku adalah kekasihmu? Apa kalian dengar itu? Luo Nanzi ini telah memfitnah Tuan Besar Xiao dan sekarang terdengar sendiri oleh Tuan Besar Xiao. Dia tamat. Luo Nanzi, sudah pernah kubilang padamu, jangan berhayal tentang Tuan Besar Xiao. Jika Tuan Besar Xiao marah, apa kamu tahu apa akibatnya nanti? Benar, Kak. Wanita seperti ini memang pantas mendapatkannya. Kamu harus memberinya hukuman yang setimpal. Benar Tuan Besar Xiao. Itu sendiri yang dikatakan oleh Luo Nanzi. Tolong jangan pernah melampiaskan kemarahan pada kami keluarga Luo. Aku peringatkan kamu ya, hati-hati dengan bibi tua. Apa yang sedang terjadi ini? Inilah hukuman untukmu. Tidak mungkin. Apa Luo Nanzi benar-benar kekasih Tuan Besar Xiao? Kak, apa maksud dari semua ini? Aku perkenalkan secara resmi kepada semuanya. Inilah kekasihku, Luo Nanzi. Mustahil kan? Dia benar-benar serius? Tolong aku, guru. Aku berjanji tidak akan sembarangan bicara lagi nanti. Tuan Besar Xiao, dia itu hanya gadis yang turun dari gunung, gadis liar, dia tidak pantas untukmu. Tuan Besar Xiao, si Luo Nanzi ini hanyalah orang liar dari gunung, dia tidak memiliki tata krama. Kamu jangan sampai tertipu oleh penampilannya. Tuan Besar Xiao, Anda jangan bercanda. Bagaimana mungkin putriku ini bisa pantas untuk Anda? Benar sekali, benar sekali. Sejak kapan pacarku bisa kalian gosipkan seperti itu? Hah? Luo Nanzi, kamu tidak benar-benar menjalin hubungan dengan kakakku kan? Benar. Pria seperti kakakmu itu, baru namanya pria sejati. Beraninya kamu mempermainkanku? Memang itu tujuanku mempermainkanmu. Hari ini, aku, Luo Nanzi, ingin membatalkan pertunangan. Denganmu, Xiao Ximing. Jangan keterlaluan ya. Luo Nanzi, apa kamu sungguh mengira Tuan Besar Xiao mau melirik orang liar sepertimu? Maaf ya. Orang yang disukai Tuan Besar Xiao, ternyata memang aku.
Benar kan sayang? Nah mungkin Tuan Besar Xiao mau pada orang liar sepertimu. Mohon maaf ya. Tuan Besar Xiao memang benar-benar tertarik padaku. Benar kan sayang? Yang? Gawat, apa aku baru saja membuatnya marah? Tentu saja, aku memang menyukainya. Jika kalian tidak terima, bisa bicara langsung denganku. Menjadi tokoh utama wanita Luo Nanzi benar-benar memuaskan. Bisa membalas pria brengsek itu dan menghabisi wanita jalang itu. Puas sekali. Bahkan pemandangan malam ini terlihat sangat indah. Aduh, gawat. Aku sampai lupa ada tuan yang satu ini. Terima kasih atas bantuan besarmu, Pangeran Mahkota Lingkaran Ibu Kota. Terima kasih kepada Pangeran Mahkota atas bantuannya yang sangat berharga. Aku masih ada urusan, harus segera kembali ke gunung. Sampai bertemu lagi. Lepaskan aku. Tolong. Ya Tuhan, kenapa aku masuk ke sini lagi? Apakah hari ini aku bermasalah dengan mobil ini? Atau malah bermasalah dengannya sih? Tampan, kamu tidak sungguh-sungguh ingin menghabisiku untuk bungkam kan? Aku hanya bercanda. Jangan bercanda. Lagi, apa dia semacam penggila ciuman? Bisa tenang sedikit sekarang? Aku ingin kamu membantuku. Bantuan apa? Nenekku sedang sakit parah. Sudah menemui semua dokter di seluruh negeri. Semua bilang penyakitnya tidak ada obatnya. Bantuan apa? Nenekku menderita penyakit parah. Aku sudah mencari dokter ke seluruh negeri. Namun semua orang bilang penyakitnya tak ada obatnya. Seserius itu? Keinginan terakhir beliau sebelum tiada adalah ingin melihatku membawa calon menantu ke rumah. Hari ini, karena kamu sudah mengaku sebagai pacarku, maka kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Jadi, maksudmu aku harus berpura-pura menjadi pacarmu untuk menemui nenekmu? Jangan bercanda, aku tidak mau. 5 juta dolar. Siap bos, aku jamin, tugas ini akan selesai dengan sempurna. Setelah semuanya beres, aku akan memberimu 5 juta dolar lagi. Tidak masalah, aku akan memerankan apapun yang Anda inginkan. Mulai dari menjadi seorang istri, sampai menjadi kucing atau anjing sekalipun. Anda tenang saja, kemampuan aktingku sangat luas. Halo, ada apa? Apa? Nenek sudah tiada. Nenek, Kak, Kie, aku tetap datang terlambat. nenek, kenapa nenek tidak menungguku? 5 juta dolarku, nasibmu sungguh malang karena telah tiada. Kie, nenekmu pergi begitu mendadak, janganlah terlalu bersedih. Siapakah gadis ini? Benar, siapa dia? Atas dasar apa dia datang menangisi nenekku? Nenek sudah tiada? Siapa dia sudah tidak penting lagi. Ada aura gelap di wajahnya? Dirasuki hawa jahat. Kapan nenek mengembuskan napas terakhirnya? Kira-kira 30 menit yang lalu. Untuk apa kamu menanyakan hal itu? Cepat angkat. Nenek keluar. Dia sebenarnya belum tiada. Apa katamu? Cepat bawa nenek keluar. Dia sebenarnya belum tiada. Apa katamu? Aku tidak salah. Nenek sedang diganggu roh jahat. Pantas saja dokter merasa tidak berdaya. Kamu orang gila. Aku tidak peduli siapapun kamu. Nenek sudah tiada. Jangan harap kamu bisa mengganggunya lagi. Luo Nanzi, nenek sudah tiada. Perjanjian di antara kita berdua sudah tidak berlaku lagi. Aku Kamu jangan mengganggu nenek lagi. sudah kukatakan padamu. Jika nenek tidak segera diobati, dia benar-benar akan tiada selamanya. Aduh, Nona,
Dokter sudah mengeluarkan surat keterangan kematian. Untuk apa kamu masih membuat keributan di sini? Siapa di sana? Seret dia keluar sekarang juga. Kalau terus berdebat dengan mereka, waktunya tidak akan sempat lagi. Sudahlah, jangan pedulikan, obati saja langsung. Enyahlah roh jahat kekuatan murni abadi, laksanakan perintah ini. Luo Nanzi, jangan berulah lagi. Aku? Bagus sekali. Ternyata kamu ini seorang penipu murahan. Siapa di sana? Cepat seret dia pergi dari sini. Luo Nanzi, jangan berbuat onar lagi. Aku. Bagus sekali. Ternyata kamu ini hanyalah seorang penipu. Penjaga, cepat seret dia pergi dari sini. Kak, kenapa kamu masih bicara padanya? Cepat kemari. Seret dia keluar sekarang juga. Sungguh niat baik yang tidak dihargai. Bagus, dasar dukun gadungan. Beraninya kamu datang ke keluarga Xiao untuk melakukan tipu daya. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran keras hari ini. Tunggu dulu. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhku. Aku ini adalah murid dari Master Sutian. Kamu bilang kamu adalah murid dari Su Yanbai Master Sutian yang legendaris itu? Ada batasnya kalau ingin menipu orang. Nona muda, aku tidak pernah dengar kalau Master Sutian pernah menerima murid. Jika ingin mengarang cerita, harus ada dasarnya. Benar. Jika kamu adalah murid Master Sutian, maka aku adalah peri Yu Jingzi. Sangat bodoh. Ketahuilah bahwa aku sudah bisa meramal sejak umur 1 tahun, bisa menulis jimat sejak umur 2 tahun, dan sejak umur 3 tahun, sudah bisa diam. Jika aku mempercayai satu kata pun darimu hari ini, namaku bukan Xiao lagi. Aku akan benar-benar menghabisimu. Hei, nenek sudah sadar. Hantu. Ibu, Nenek? Nenek, Nenek, ternyata Anda belum tiada? Benar-benar sangat bagus. Nenek hanyalah orang biasa yang masih hidup. Apa maksudmu dengan hantu? Kamu anak yang tak punya hati. Lihatlah nenekmu. Aku hidup kembali. Tidakkah seharusnya kamu merasa senang? Lihatlah reaksimu barusan. Nenek, mengapa Anda hanya memukul saya saja? Nenek, apa yang Anda rasakan? Apakah sudah merasa nyaman? Aku merasa stamina dan semangatku sudah jauh lebih baik. Tadi, kamu yang menyelamatkan Nenek? Kak, jelas-jelas nenek bangun dengan sendirinya. Apa hubungannya dengan dia? Kamu benar-benar tak tahu balas budi ya. Kamu hanya menggunakan beberapa trik jalanan saja untuk membodohi kami. Hei, tidak. Lupakan saja. Demi 5 juta dolar, sudahlah biarkan saja. Kamu hanya menggunakan beberapa trik jalanan untuk membohongi kami. Hei, tidak. Sudahlah. Demi 5 juta dolar, lupakan saja. Nenek, pertama kali kita bertemu, aku adalah cucu menantu Anda, Luo Nanzi. Kamu benar-benar cucu menantuku? Kalau tidak percaya, tanya saja pada Tuan Besar Xiao. Nenek, dia memang kekasihku, calon cucu menantumu. Hahaha, bagus sekali. Aku, keluarga Xiao, akhirnya punya harapan memiliki keturunan. Luo Nanzi? Jangan-jangan dia adalah putrinya keluarga Luo yang dibuang ke gunung sejak kecil itu? Bukankah dia tunangan kakak kedua? Kenapa bisa jadi kekasih kakak pertama? Benar juga. Bukankah Luo Nanzi sudah dijodohkan dengan Siming keluarga kita? Bagaimana ini bisa terjadi? Karena aku kabur dari pernikahan. Kabur dari pernikahan? Kabur dari pernikahan? Benar, karena aku menemukan sebuah rahasia kecil. Rahasia apa? Luo Nanzi, berhentilah berpura-pura misterius. Kapan kamu akan berhenti? Nah, aku menemukan sedikit rahasia kecil. Rahasia apa? Luo Nanzi, berhenti berpura-pura misterius. Bisa tidak kamu berhenti? Benar sekali. Siming di keluarga kami memangnya bisa punya rahasia apa? Lihatlah ini. Ini. Benar-benar tidak masuk akal. Siming benar-benar melakukan hal seperti ini. Benar-benar keterlaluan. anak ini sudah terlalu dimanja sejak kecil. Sekarang, membuat keluarga Xiao kita kehilangan harga diri saja. Panggil anak durhaka itu. Suruh dia pulang sekarang. Nenek, kamu tidak apa-apa? Luo Nanzi, sedang apa kamu di sini? Lihatlah dirimu. Kenapa cara berpakaianmu seperti ini? Benar-benar tak berkelas. Apa kamu tahu hal memalukan? Apa yang telah kamu perbuat? Luo Nanzi, sudah kuduga, pasti wanita kejam sepertimu yang mengadu? Nenek, Anda harus membelaku. Pesta pertunangan ini berubah jadi tempat pengkhianatan. Aku lebih baik tiada saja. Tenanglah, nenek akan membelamu. Duh, Nenek, tidak apa-apa. Sungguh,
Anda hanya perlu mengizinkan aku membatalkan pertunangan dengannya, lalu memblokir kartu kreditnya. Itu saja sudah cukup. Nenek yang akan memutuskannya, aku akan membatalkan pertunangan ini untukmu. Tapi, itu saja masih belum cukup. Kie, cabut semua saham miliknya dari perusahaan. Jangan berikan dia keuntungan sepeser pun. Nenek, kenapa? Jangan lakukan ini padaku. Banyak bicara. Berlutut dan renungkanlah kesalahanmu. Nancy, ayo ikut nenek pulang. Luo Nanzi, tunggu pembalasanku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak bisa. Aku tidak setuju. Apa hakmu untuk tidak setuju? Aku dan Kie benar-benar saling mencintai? Iya kan, Kie? Luo Nanzi, lihatlah dirimu sendiri. Penampilanmu, benar-benar kampungan. Keluarga-keluarga Xiao kita adalah orang terkaya di ibu kota. Kamu ingin menikah dengan kakakku? Apa kamu pantas? Ya dia itu, kakak iparmu, jaga bicaramu. Memang benar begitu. Coba lihat kakakmu, dia sudah bertahun-tahun tapi tidak kunjung menemukan istri. Dia itu, kakak ipar milikmu, jaga bicaramu. Benar sekali. Lihatlah kakakmu, sudah bertahun-tahun lamanya dia tidak bisa menemukan seorang istri pun. Akhirnya dia bisa menjalin hubungan. Kamu jangan merusaknya ya. Benar juga. Kenapa aku jadi tidak bisa dapat istri? Duh Nancy, lihatlah hari sudah mulai larut malam. Saran saya, jangan pulang hari ini, menginaplah saja di sini. Mana boleh begitu? Luo Nanzi, kamu gadis kampungan. Tidak masalah, Nenek. Aku akan menginap malam ini. Memiliki pihak kedua yang penuh tanggung jawab sepertiku, kamu seharusnya bersyukur. Nenek, kalau begitu kami masuk ke kamar dulu ya. Pergilah, masuklah ke dalam. Ayo pergi sayang, suamiku. Nenek, Jangan mengganggu lagi. ini adalah Perjanjian kita. ini adalah Perjanjian kita. Alipay telah diterima, 10 juta dolar. terima kasih banyak atas kemurahan hatimu, Bos. Terima kasih sudah memesan. Sampai jumpa. Kenapa? Mau langsung pergi setelah menerima uang? Tugasku, bukankah sudah selesai? Nenek sudah mempercayai hubungan kita ini. Mulai sekarang, kita harus terus berpura-pura menjadi suami istri. Semuanya sudah tertulis di dalam perjanjian ini. Apa? Maksudmu, demi 10 juta dolar ini, aku telah merelakan seluruh sisa hidupku? Selama kamu bisa membuat nenek selalu senang, aku akan memberimu 100 juta dolar. Sebagai ucapan terima kasih. Suamiku sayang, serahkan saja semuanya padaku. Suamiku tercinta, Sebagai tanda terima kasih. suamiku tersayang, serahkan saja padaku. Suamiku tercinta, agar nenek tidak merasa curiga, kalau begitu hari ini aku akan tidur di kamar tamu dulu ya. Suamiku, aku ingat di dalam perjanjian, sepertinya tidak ada poin ini. Tidak boleh. Apa yang kamu pikirkan? Jika kamu keluar sekarang, nenek akan menaruh curiga. Ayo pergi. Kamu tidur di ranjang, aku tidur di sofa. Banyak sekali telepon masuk. Guru mencariku. Apakah ada urusan yang sangat mendesak? Begitu banyak telepon masuk. Guru mencariku. Apakah ada masalah mendesak? Aduh, ampun. Akhirnya kamu menelpon balik. Aku benar-benar cemas. Guru, tolong menjauh sedikit dari kamera. Pori-porimu sampai terlihat jelas. Nanan, apakah perjalanan turun gunungmu kali ini lancar? Lumayan-lumayan lancar.
Tidak mungkin aku bilang kalau aku turun gunung untuk membatalkan pertunangan, tapi tanpa alasan yang jelas malah menikah kan? Baguslah kalau begitu, kasihan sekali Nananku tersayang. Jika bukan karena keluarga Xiao pernah berhutang budi pada gurumu ini, aku tidak akan membiarkanmu turun gunung dan menemui pria sampah itu, dan membuatmu tertekan, karena harus menemui orang-orang keluarga Luo itu. Tidak apa-apa, Guru. Aku cukup kuat. Kalau tidak ada yang lain, aku tutup dulu ya. Tunggu sebentar. Sebenarnya masih ada satu hal lagi. Hal apa? Sebenarnya bukan masalah besar sih. Hanya saja, gurumu ini secara tidak sengaja menghilangkan satu senjata pusaka lagi. Apa? Guru menghilangkannya lagi? Ini sudah pusaka yang keberapa yang hilang? Yang kedelapan ya? Pas sengaja aku kehilangan satu pusaka lagi. Apa? Kamu menghilangkannya lagi? Sudah keberapa kalinya kamu menghilangkan pusaka kita? Apakah ini yang kedelapan? Itu adalah sebuah Leontin Giok. Gurumu ini tidak sengaja bermain kartu dengan orang lain, dan aku kalah. Hahaha. Guru, kamu memang hebat. Lelang diadakan hari ini. Pakai saja kartu milik gurumu ini. Kamu tahu sendiri kan, bahwa gurumu ini sangat tidak leluasa untuk muncul di tempat umum. Semuanya, aku serahkan kepadamu, murid kesayanganku. Iya, aku mengerti. Serahkan saja padaku. Senangnya punya seorang murid. Wah, mangkuk ini. Ya ampun, mangkuk ini. Bukankah ini terlalu palsu? Sama sekali tidak terlihat seperti barang dari abad lalu. Tuan Besar Xiao, akhirnya Anda yang dinanti-nantikan tiba. Dengan kehadiran Anda, acara lelang ini seolah menjadi sangat berharga, derajatnya langsung naik dengan pesat. Tuan Besar Xiao, kedatangan Anda kali ini, sungguh tepat pada waktunya. Harta karun kali ini, semuanya adalah barang yang sangat langka ditemukan. Gengsinya langsung melejit naik. Tuan Besar Xiao, datang kali ini, benar-benar tepat waktu ya. Harta karun kali ini, semuanya adalah barang yang sangat langka. Terutama Leontin Giok itu, katanya didapatkan dari seorang bos besar yang misterius. Pengerjaannya, kualitasnya, sungguh luar biasa sempurna. Paman, benda yang barusan Paman katakan itu, apakah benda yang di seluruh sisinya terukir dengan prasasti kuno? Gadis ini benar-benar cantik sekali. Tuan, cepat lihat, bukankah itu istri mungilmu? Benar. Katanya bos besar misterius itu, demi melindunginya, bahkan memeluknya saat tidur. Bahkan menjaganya saat tidur? Guru, aku ingin memberitahunya. Kalau barang milikmu itu, kalah saat main kartu. Kira-kira Paman ini, bakal langsung menangis tidak ya? Tapi ku dengar juga, bos besar misterius itu, sepertinya agak kurang waras. Kamu yang kurang waras. Kalau berani bicara sembarangan lagi, percaya tidak, aku akan menghajarmu sampai kamu babak belur. Dari mana asal gadis kecil ini, beraninya kamu membantingku? Percaya tidak, kalau aku akan menghajarmu sampai kamu tidak bisa mengurus diri sendiri. Dari mana datangnya gadis kecil ini, beraninya kamu membantingku? Hari ini akan aku buat kamu merasakan, apa yang disebut dengan kungfu Cina yang sebenarnya. Ayo, maju. Istriku yang manis, kita benar-benar berjodoh. Bisa bertemu lagi. Kenapa kamu ada di sini? Bagian mana dari dirinya yang terlihat manis bagimu? Apa kamu sengaja kemari untuk mencariku? Seingatku hari ini aku tidak membagikan jadwalku ke publik. Tolong ya, bisakah kamu jangan terlalu percaya diri begitu? Aku kesini untuk mengikuti pelelangan, bukan datang ke acara jumpa fansmu. Jalan. Halo? Aku ingin mengikuti pelelangan. Tolong daftarkan namaku. Untuk acara lelang kami ini, diwajibkan membayar uang jaminan yang sangat besar. Sedangkan Anda, Halo. Aku ingin pergi ke acara lelang. Tolong bantu aku mendaftar. untuk acara lelang kami ini, Anda harus membayar jaminan yang cukup besar. Sedangkan Anda, Kalau yang ini sudah cukup kan? ini kartu hitam? Ya ampun, orang kaya raya. Baik, Tuan Nyonya yang terhormat. Saya akan segera mendaftarkan Anda. Aku ingin melihat gadis liar ini, bisa bermain trik apa lagi. Luo Nanzi, kamu benar-benar menarik. Ayo jalan, kita juga masuk ke dalam.
Minggir, aku mau lewat. Nyonya, Permisi, biarkan aku lewat. Nyonya, Anda benar-benar sangat mencintai tuan kami ya. Kemanapun beliau pergi, Anda selalu mengikuti. Kalian berdua, seperti sudah ditakdirkan oleh seutas benang. Hei, terhubung seperti ini. Sana-sana, kamu setiap hari bersamanya. Kalian berdua yang justru terlihat seperti pasangan. Hah. Sepertinya itu tidak terlalu bagus. Cepat sana duduk di kursi belakang. Para hadirin sekalian, acara lelang kita resmi dimulai. Berikutnya adalah barang lelang pertama kita, lukisan kaligrafi dari dinasti Ming. Harga pembuka $500.000. $1.500.000. $3 juta. $10 juta. Luar biasa. Berani sekali mengeluarkan uang sebanyak itu. Memang pantas dijuluki orang terkaya di ibu kota. Uangnya seolah jatuh dari langit begitu saja. Sekalinya Tuan Besar Xiao bergerak, suasananya memang terasa berbeda. Koleksi ini pasti akan jatuh ke tangannya. Tentu saja, Tuan Besar Xiao di dunia kolektor sudah dianggap seperti legenda. Begitu Tuan Besar Xiao bertindak, hasilnya memang luar biasa. Koleksi ini sudah pasti miliknya. Tentu saja, Tuan Besar Xiao ini di dunia kolektor sudah seperti legenda yang nyata. Hanya dengan satu gerakannya saja, seluruh kalangan ini akan gemetar. Benar sekali. Bukannya itu cuma tulisan kuno yang sudah usang? Apa hebatnya itu? Bisa jadi saja. Reputasinya itu hanya dibeli dengan uang, bahkan tidak lebih bagus dari poster idola yang ada di dinding rumahku. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan memberi pelajaran keras padamu, sampai kamu tidak bisa bicara lagi. Aku hanya bercanda. Hanya bercanda. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan menendangmu keluar dari sini. Baik, baik, baik. Aku pasti akan menutup mulutku rapat-rapat. Kenapa kedua orang ini tiba-tiba menjadi sangat kompak dan seirama? Baik. Selamat kepada Tuan Xiao kita, telah berhasil mendapatkan kaligrafi dari dinasti Ming ini. Harga pembukaan $800.000. $1.500.000. $3 juta. $4 juta. Baik, selamat kepada Tuan ini, karena telah memenangkan lelang. $1.500.000. $2 juta. $3 juta. $4 juta. $1.500.000. $2 juta. $3 juta. $4 juta. $5 juta. $6 juta. Selamat, 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 selamat kepada Tuan yang berhasil mendapatkan item lelang ini. Selanjutnya adalah item unggulan kita. Liontin Giok. Konon Liontin Giok ini dibuat oleh pengrajin ahli kami dengan proses pembersihan raga dan jiwa, serta rasa hormat yang mendalam kepada semesta, hingga berhasil tercipta. Siapa tahu, ada sosok dewa yang bersemayam di dalamnya. Harga pembukaan adalah $10 juta. $11 juta. $12 juta. $20 juta. $20 juta $1. Hehehe. Lucu sekali, menambah $1 pun bisa disebut tawaran? $20 juta $1. Tega sekali Anda menawar segitu. Apa Anda masih mengantuk? Atau sedang bermimpi? Apa salahnya? Nyonya, di lelang ini, kenaikan tawaran dimulai dari $1 juta. Tidak ada orang yang menawar seperti itu. Begitu ya? $22 juta. Kenapa? Kamu sangat menginginkan benda ini? Kenaikan harga mulai dari $1 juta. Tidak ada orang yang menawar seperti itu. Oh begitu ya? $22 juta. Ada apa? Kamu sangat menginginkan benda ini? Aku datang ke sini memang demi Liontin Giok ini. $30 juta. Xiao Yaer, sedang apa kamu di sini? Aku datang untuk ikut lelang. Apa tidak boleh? Sedang apa kamu di sini? Kak, kamu datang ke lelang. Kenapa tidak memberitahuku? Yaer juga ingin datang. Luan Nanzi, bukankah kamu menyukai Liontin Giok ini? Kenapa? Kamu tidak berani menawar lagi? Siapa bilang tidak berani? $31 juta. Gadis kecil ini berani sekali bersaing lelang dengan orang dari keluarga Xiao. Gadis kecil ini, mungkin saja dia punya modalnya. Jika tidak, dia tidak mungkin berani melawannya. Gadis sialan ini, sepertinya dia sudah gila. Kita lihat sampai kapan dia bisa berlaga. Kalau nanti dia tidak bisa memenangkannya,
dia pasti akan menangis. 50 juta dolar. Lihat saja sampai kapan dia bisa terus berpura-pura. Kalau nanti dia tidak sanggup membelinya, dia pasti akan menangis. 50 juta dolar. 51 juta dolar. 60 juta dolar. 61 juta dolar. Apa gadis sialan ini sudah gila? Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak tahu apakah kartu guru punya uang sebanyak itu. Sudahlah, kalau nanti uangnya tidak cukup, semua koleksi pusaka miliknya akan aku jual saja. Baik, 61 juta dolar. Saat ini, tawaran sudah mencapai 61 juta dolar. Apa ada yang ingin menambah tawarannya? 70 juta dolar. Baik, tawaran saat ini adalah 70 juta dolar. Apa ada tawaran lainnya? Tuan Nona yang berada di depan pintu, apakah ingin menawar lagi? Selama wanita itu tidak bisa mendapatkannya, aku tidak peduli siapapun yang mendapatkan harta karun ini. Cukup? Aku mundur. Tuan Nona ini, apa ingin menambah lagi? Tambah, 71 juta dolar. Tuan Xiao, apakah tidak berniat untuk menawar lagi? Aku mengundurkan diri. Maaf Nona, apakah ada tambahan lagi? Tambah, 71 juta dolar. Tuan Xiao, apakah Anda tidak berencana untuk menambah lagi? Ya, aku juga mundur. Apa? Baiklah, 71 juta dolar satu kali. 71 juta dolar dua kali. 71 juta dolar tiga kali. Selamat kepada Nona Luo karena telah memenangkan liontin giok ini. Hore. Halo kak, tolong kirimkan paket. Baik, dikirim kemana? Tolong kirimkan ke Gunung Qingshu Group 18 nomor 02, atas nama Master Suyan. Baik. Karena kamu sudah menipu murid kesayanganmu, maka hadapi ini sendiri. Berhenti. Luo Nanzi, berani sekali kamu. Xiao Yaer, ada urusan apa kamu mencariku? Kamu masih berani bertanya? Lion Ting Giok itu adalah barang yang diinginkan kakakku. Luo Nanzi, berani-beraninya kamu. Xiao Yaer, apa urusanmu mencariku? Kamu masih berani bertanya? Lion Ting Giok itu adalah barang yang diinginkan kakakku. Sebaiknya kamu segera mengembalikannya kepadanya. Kalau tidak, memangnya kenapa? Itu adalah barang yang kubeli sendiri. Jangan bilang, kamu ingin merampasnya dariku? Kembalikan padanya. Aku tidak mau, ipar kecil. Kamu, jangan membuatku muak. Aku bahkan belum mengakuimu sebagai keluarga. Tuan, haruskah kita pergi untuk membantu Nona Luo? Tidak apa-apa. Gadis kecil ini tidak terlihat seperti akan kalah. Jika dia menginginkannya, dia bisa datang sendiri untuk menemuiku. Apa kamu menyukainya? Kalian berdua menjalani cinta terlarang, ya? Tutup mulutmu. Jika kamu terus bicara omong kosong di sini, aku akan memberimu pelajaran berharga hari ini, atau namaku bukan Xiao. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Aduh, siku tanganku. Tuan Besar Xiao, Nyonya sedang. Pertunjukan seru baru saja dimulai. Aduh, siku tanganku sakit sekali. Aduh, lututku juga sakit. Karena kalian lihat aku tidak punya harta dan kuasa, kalian jadi menindasku begini, ya? Aduh, siku tanganku. Aduh, lututku. Kalian melihatku tidak punya uang dan kekuasaan? Apakah kalian sedang merundungku? Berdirilah. Aku bahkan belum menyentuhmu sama sekali. Kenapa orang ini bersikap seperti itu? Beraninya dia memukul orang. Benar sekali. Sangat tidak punya etika. Aku tidak melakukannya. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Gadis ini terlihat sangat menderita. Mana mungkin dia berpura-pura? Kalian pasti yang merundungnya. Benar, kelihatannya begitu. Tuan Besar Xiao, Nyonya sungguh terlihat sangat malang. Dia bahkan jauh lebih malang daripada Ziwei, yang ditusuk jarum oleh Mami Rong. Kenapa kamu terus merundungku? Dasar kamu wanita tak tahu malu. Akan kuhancurkan mulutmu itu. Adik ipar perempuan ingin memukul kakak iparnya sendiri. Kamu, lihat saja nanti. Aku tidak akan membiarkanmu menikah masuk ke keluarga Xiao kami. Adik ipar perempuan, awas jangan sampai tersandung.
Orang-orangnya sudah pergi jauh. Berdirilah. Kali ini Yair pasti dibuat sangat marah olehmu. Kali ini Yair benar-benar sangat kesal padamu. Maaf ya. Aku memperlakukan adiknya seperti itu. Dia tidak akan marah kan? Tidak apa-apa. Gadis kecil itu sudah biasa bersikap semena-mena. Bagus juga kalau sesekali ada orang yang memberinya pelajaran. Halo? Dasar kamu wanita tak tahu malu. Kamu memang ingin membuat seisi rumah ini menjadi kacau balau, ya? Cepat kembali ke sini, atau aku akan... Menyebalkan sekali. Ada apa? Kamu tidak pulang ke rumah? Ada orang-orang tertentu yang biarkan saja mereka marah-marah sendiri. Keluarga seperti itu tidak perlu bersikap hormat kepada mereka dalam segala hal. Karena kamu tidak pulang, maka temani aku belanja saja. Tunggu aku ganti baju dulu. Kenapa kamu membawaku ke pasar barang antik ini? Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun nenek. Dia tidak punya hobi lain, hanya suka mengoleksi barang antik. Lalu apa hubungannya denganku? 100 juta dolar. Dia hanya senang mengoleksi beberapa barang antik. Apa hubungannya denganku? 100 juta dolar. Tentu saja ada hubungannya, sangat ada hubungannya. Apa yang disukai nenek adalah apa yang aku sukai juga, jadi tentu saja ini ada hubungannya. Ayo, kita berangkat sekarang juga. Nyonya, Anda benar-benar orang nomor satu yang sangat tegas dalam bertindak. Ayo, cepat. Tuan Su, sudah lama tidak bertemu ya? Bukankah ini Tuan Besar Xiao? Kenapa hari ini kamu punya waktu luang datang kemari? Beberapa hari lagi nenek berulang tahun. Jadi aku sengaja datang untuk memilih beberapa barang baru untuknya. Lalu, wanita ini siapa? Dia adalah... Tuan Su, aku Luo Nanzi. Aku adalah nyonya dari Xiao Qiye. Apa? Nyonya? Kamu akhirnya luluh juga? Dasar anak muda. Ternyata akhirnya kamu punya istri juga. Jangan bicara begitu, Tuan Shu. Aku hanya merasa, apa aku sesulit itu mencari pacar? Baiklah kalau begitu. Silakan kalian berdua pilih pelan-pelan ya. Aku tidak akan mengganggu kalian. Baik, terima kasih. Sebenarnya aku merasa barang-barang ini. Baiklah. Kalian berdua pilih-pilihlah dengan santai. Saya tidak akan mengganggu. Tentu saja. Sebenarnya aku rasa barang-barang ini kurang cocok untuk diberikan kepada orang tua. Kenapa Nona Luo bisa berkata seperti itu? Aku hanya merasa semua barangmu ini seharusnya ditujukan untuk menarik perhatian para turis yang amatir. Tidak ada barang yang istimewa di sini. Terutama yang itu, patung bodhisatwa berlapis emas. Terlihat seperti kerajinan modern. Kualitas dan retakannya terlihat sangat palsu. Tuan Besar Xiao, siapa sebenarnya nyonya Anda ini? Mohon maaf ya, saya hanya asal bicara saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Tuan Besar Xiao, nyonya, karena situasinya sudah begini, saya akan membawa kalian ke ruang dalam untuk melihat-lihat. Wah, masuk ke ruang dalam? Di dalam sana kan berisi harta karun tingkat tinggi. Bahkan kepada Tuan Besar Xiao saja, Tuan Shu, terkadang tidak mengizinkan masuk. Nyonya, Anda benar-benar hebat. Silakan lewat sini semuanya. Kalau begitu terima kasih banyak Tuan Shu. Nyonya Tuan Besar Xiao, di dalam sini adalah semua koleksi barang antik tingkat tinggi saya. Silakan kalian lihat-lihat sesuka hati. Beberapa memang barang yang cukup langka. Tapi di gudang guruku juga ada yang seperti ini. Tuan Besar Xiao, nyonya, di dalam sini ada semua koleksi barang antik kelas atas saya. Silakan kalian melihat-lihat sesuka hati. Memang ada beberapa barang langka, tapi barang-barang seperti ini juga ada di gudang guru. Aku kira bisa melihat harta karun yang hebat. Ini apa? Nyonya, yang itu jangan disentuh. Ini jimat segel Tao? Nyonya, jangan lakukan itu. Barang ini saya dapatkan di sebuah reruntuhan kuil Tao bertahun-tahun yang lalu, pemberian dari seorang misterius. Katanya isi di dalamnya sangat tak ternilai harganya, tapi di saat yang sama juga menyegel sebuah kekuatan jahat kuno.
Awalnya saya berniat mencari orang sakti untuk menanganinya dengan benar, makanya saya terus menyimpannya dengan penuh kehati-hatian di sini. Nyonya, Anda benar-benar tidak boleh menyentuhnya. Kuil tahu, orang misterius, kekuatan jahat kuno. Apa jangan-jangan ini perbuatanmu lagi, guru? Orang sakti? Sepertinya butuh guru surgawi yang legendaris untuk bisa membukanya. Nyonya, Tuan Shu. Apa yang sedang Nyonya lakukan? Nyonya, Tuan Shu. Nyonya, ada apa ini? Luo Nanzi, Kalian semua diamlah. Ternyata guru benar-benar sangat merepotkan orang lain. sebenarnya apa yang terjadi? Nyonya, apa Anda benar-benar telah membukanya? Giok ini, kualitasnya sangat bagus, dan sungguh sangat tak ternilai harganya. Benar-benar, seperti yang dikatakan orang misterius, itu, giok Rui ini, nilainya luar biasa mahal. Nyonya, apa Anda benar-benar tidak paham tentang barang antik? Aku sungguh tidak mengerti. Aku hanya merasa giok ini memiliki kualitas tinggi, dan aku sedikit tertarik saja. Baik-baik, Nyonya. Anda sungguh memiliki pandangan yang sangat tajam. Karena Anda berhasil mengeluarkan giok Rui ini? Baik sekali, Nyonya. Anda benar-benar memiliki pandangan yang luar biasa. Karena Anda bisa mengeluarkan batu giok Rui ini, itu tandanya Anda berjodoh dengannya. Aku si tua ini akan memberikannya kepada Anda hari ini. Tuan Su, sebenarnya sejujurnya, aku juga menginginkan kotak ini. Baiklah, bawa saja semuanya bersamamu. Terima kasih, Tuan Su. kamu mau kemana? Biar aku antar ya. Tidak usah. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tenang saja, tidak apa-apa. Untuk acara ulang tahun nenek, aku akan datang tepat waktu. Aku pergi dulu ya. Bagaimana dengan urusan yang kusuruh kerjakan? Melapor pada Tuan Besar Xiao. Luo Nanzi, sejak kecil diusir oleh keluarga Luo ke sebuah tempat yang bernama Gunung Qingxiu, dan selalu berlatih bersama gurunya, Guru Surgawi Su. Gunung Qingxiu. Gunung Qingxiu? Setelah melalui jalan yang berputar-putar, akhirnya aku kembali ke sini lagi. Mama. Sudah, putri kesayangan, jangan marah lagi ya. Nanti biar papa kamu membelikanmu gelang emas. Benar, akan kubelikan untukmu. Punya kesayangan baru langsung lupa dengan yang lama. Menjijikkan sekali, sampai makan malamku, rasanya mau keluar lagi. Berhenti. Aku menyuruhmu kembali, tapi kenapa lama sekali baru sampai? Ada urusan yang menghambatku sebentar. Wah. Sungguh, tak disangka ya, kemampuanmu di gunung sana semakin hebat. Bahkan, kamu bisa menggoda Tuan Besar Xiao. Betul itu. Benar-benar tidak mengerti apa yang Kak Xiao. Lihat dari wanita kasar sepertimu. Iya juga. Nanzi, bagaimana ceritanya kamu bisa berkenalan dengan Tuan Besar Xiao? Kalau kalian ingin tahu, tanyakan saja sendiri pada Xiao Kie. Benar juga. Nanzi, bagaimana ceritanya kamu bisa menjalin hubungan dengan Tuan Besar Xiao? Kalau kalian ingin tahu, tanyakan saja sendiri pada Xiao Kie. Terus menekanku di sini. Apa yang sedang kalian coba lakukan? Berhenti. Kamu sudah merasa hebat sekarang? Sampai berani bicara begitu pada ayah? Benar sekali. Ayah, lihatlah dia. Setelah menyebabkan masalah besar bagi keluarga, dia masih bersikap begitu angkuh. Dia sama sekali tidak menghargai kita. Kenapa aku harus menghargai kalian? Bagi kalian, kehadiranku ini mengganggu pemandangan. Sebaliknya kamu selalu berpikir bagaimana cara menjatuhkan orang lain? Apa kamu tidak lelah? Luo Nanzi, jangan pikir kamu bisa terus-terusan merasa bangga di atas penderitaan orang. Kakak Xiao hanya bermain-main denganmu saja.
Mungkin dalam beberapa hari lagi, dia akan membuangmu. Setidaknya itu masih lebih baik darimu kan? Kamu terus memohon padanya, tapi jangankan dia, perhatiannya pun tak bisa kamu dapatkan. Kamu. Setidaknya itu masih lebih baik darimu kan? Kamu terus memohon padanya, tapi jangankan dia, perhatiannya pun tak bisa kamu dapatkan. Kamu. Sudah cukup. Luo Nancy. Walaupun aku tidak tahu bagaimana kamu dan Tuan Besar Xiao bisa berhubungan, tapi saat kamu membatalkan pertunangan di depan umum hari itu, Xiao Ximing pun pulang, dan kartu banknya juga sudah dibekukan. Luo Nanzi, meskipun aku tidak tahu bagaimana caramu bisa berhubungan dengan Tuan Besar Xiao, tapi tindakanmu membatalkan pertunangan di depan umum hari itu, membuat Xiao Ximing pulang dan kartu banknya langsung diblokir, dan sekarang, dia melampiaskan kemarahannya pada kami. Tindakanmu ini, membuat hubungan kedua keluarga sulit diperbaiki. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada putri kesayanganmu itu. Dari sekian banyak tempat, dia malah memilih untuk naik ke tempat tidur Xiao Ximing. Kamu, tutup mulutmu. Aku melakukan itu. Bukankah itu karena terpaksa olehmu? Ya ampun, aku yang memaksa. Mengapa kamu tidak bilang saja kalau Xiao Ximing yang memberimu obat? Setidaknya itu bisa membersihkan namamu. Sudahlah. Aku di sini. Bukan untuk berdebat dengan kalian. Jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Aduh ibu, lihat dia. Dia sangat merundungku. Sudah, jangan marah. Jangan merendahkan diri dengan meladeninya. Besok adalah pesta ulang tahun Nyonya Tua Xiao. Kamu harus tetap tampil dalam kondisi terbaik untuk menemui Nyonya Besar. Ini adalah acara perayaan ulang tahun Nyonya Tua Xiao. Kamu ini seharusnya menjaga penampilan terbaikmu saat bertemu dengan Nyonya Tua. Jika aku tidak memberi pelajaran pada wanita itu, aku tidak akan bisa merasa tenang. Buat apa lagi ikut acara ulang tahun itu? Dasar bodoh. Jika kamu bisa menunjukkan sikap yang baik di depan Nyonya Xiao, siapa tahu Nyonya Tua Xiao ini akan menjodohkanmu dengan Tuan Besar Xiao. Benarkah? Iya, benar. Apakah tadi kamu melihat barang yang dia pegang? Aku memintamu kembali. Kenapa baru datang setelah sekian lama? Tadi ada sedikit urusan yang membuatku terlambat. Walah. Sungguh tidak kusangka, kemampuanmu selama di gunung sudah sangat meningkat ya. Kotak itu... Jika tebakanku tidak salah, hiasan giok itu, barang itu, nilainya pasti sangat luar biasa mahal. Kemungkinan besar, akan diberikan di pesta ulang tahun besok. Untuk Nyonya Tua Xiao. Bu, maksud ibu? Karena dia telah menyusun rencana sedemikian rupa untuk mendekati Tuan Besar Xiao dan Nyonya Tua Xiao. Kalau begitu besok, kita akan membantunya. Jika dia ingin mendekati Tuan Besar Xiao dan Nyonya Tua Xiao, maka besok, kita akan membantunya. Nyonya Tua Xiao, Anda benar-benar terlihat sangat segar akhir-akhir ini. Benar sekali. Tidak disangka, setelah sempat jatuh sakit, semangat Anda kini telah kembali. Coba kalian lihat, rona wajahnya sekarang sudah sangat baik. Kalian ini, jangan menggoda wanita tua ini terus. Bukan begitu, Nenek. Anda adalah orang yang penuh berkah. Berkah Anda akan bertahan sangat lama. Setuju. Hanya kamu yang paling pandai bicara. Benar sekali. Bukan? Nona keluarga Luo sungguh cantik hari ini. Keluarga Luo memang layak disebut sebagai putri dari keluarga terpandang. Ya, itu benar. Anda terlalu memuji saya. Nona keluarga Luo hari ini sangat cantik sekali. Keluarga Luo ini memang layak disebut keturunan keluarga terhormat. Benar sekali. Anda terlalu memuji. Aku ini kan memang wanita dari keluarga terhormat yang sah. Luo Nanzi. Kamu itu hanyalah orang kampung yang datang dari gunung. Bagaimana mungkin kamu bisa menandingiku? Bukankah itu tuan-tuan besar Xiao dan istrinya? Mereka berdua serasi sekali. Cih, apa semua orang di sini sudah buta? Istriku, sepertinya kamu merasa sedikit terpaksa.
Itu karena bajunya terlalu ketat di bagian perutku. Oh, ternyata istriku sudah bertambah gemuk. Benar-benar wanita penggoda. Aku tidak tahu apa yang kakakku sukai darinya. Nenek, Yao Yao mendengar bahwa nenek sangat menyukai barang antik. Jadi aku secara khusus membelinya dari tokoh besar barang antik, yaitu Tuan Su, untuk membawakan hadiah ini. Semoga nenek menyukainya. Mungkinkah ini milik Tuan Shu itu? Tongkat Ruyi Giok yang harganya sangat mahal? Dari Tuan Shu, saya membeli kado ini. Saya harap nenek menyukainya. Mungkinkah ini Ruyi Giok milik Tuan Shu itu yang harganya sangat fantastis? Kudengar Ruyi Giok ini sudah dikoleksi Tuan Shu selama bertahun-tahun. Dia sama sekali tidak berniat menjualnya, tapi ternyata diberikan kepada nona kedua keluarga Luo ini. Benar sekali. Ini adalah Ruyi Giok yang terbuat dari giok hangat yang jumlahnya sangat langka di dunia. Terlebih lagi, ukurannya sebesar itu, giok ini benar-benar harta yang tak ternilai. Ini terbuat dari giok hangat yang jumlahnya sangat langka, sebuah Ruyi Giok yang murni, apalagi ukurannya begitu besar. Benda ini harganya selangit. Ternyata benar-benar Ruyi Giok ini. Kinyao sayang, kamu sungguh penuh perhatian. Tunggu dulu. Luo Nanzi, apa maksudmu? Apa kamu takut hadiahmu tidak seserius hadiah dariku, lalu berniat menghalangiku? Memberi kado? Tentu saja tidak. Benarkah? Lalu untuk apa kamu menghalangiku? Aku hanya merasa, jika kamu memberikan hadiah ini, kamu mungkin akan merasa sangat malu. Jadi aku berbaik hati, ingin memberimu jalan keluar agar tidak dipermalukan. Tak kusangka, kamu tidak menghargai niatku. Hentikan kepura-puraanmu itu. Mungkin ini akan sedikit memalukan. Jadi aku berbaik hati, ingin memberimu jalan keluar, tapi tidak kusangka kamu tidak menghargai niat baikku. Berhentilah bersikap sok suci. Siapa juga yang butuh jalan keluar darimu? Benar. Luo Nanzi, hadiah apa lagi yang sudah kamu siapkan? Keluarkan dan biarkan semua orang menilainya. Jika memang begitu, maka tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dasar tukang pamer. Luo Qinyao, kamu pasti tidak tahu bagaimana rupa batu giok yang asli, kan? Apa maksudmu? Jika kamu mengetahuinya, kamu seharusnya sadar bahwa apa yang ada di tanganmu itu barang palsu. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah koleksi dari Tuan Shu. Kamu bilang ini palsu. Apa kamu ingin sengaja menghina Tuan Shu? Maksudku, bukan berarti koleksi Tuan Shu itu palsu. Maksudku adalah, barang di tanganmu itulah yang palsu. Kamu, giok Ruyi milikmu ini teksturnya sangat halus, dan tidak ada cacat sama sekali. Memangnya kenapa kalau tidak ada cacat? Orang awam tetap saja orang awam. Giok yang bagus itu memang tidak punya cacat. Tentu saja, tapi batu giok yang asli, dalam proses pembentukan alaminya, pasti akan menyisakan sedikit kotoran alami. Warnanya terlihat cukup bagus, tetapi kilaunya terlalu transparan. Apakah ini palsu? Apa kamu bercanda? Hanya karena kamu bilang begitu, maka itu benar. Jelas-jelas, punyaku inilah yang asli. Baik. Luo Qinyao, karena kamu bilang giok Ruyi milikmu itu adalah pemberian Tuan Shu, maka lebih baik sekarang kita telepon Tuan Shu dan biarkan Tuan Shu yang membuktikannya. Apa kamu tidak berani? Atau tidak punya nomor telepon Tuan Shu? Aku hanya tidak ingin mengganggu Tuan Shu saja. Kalau tidak berani, ya tidak berani saja. Namun, jika kamu mengaku bahwa giok Ruyi di tanganmu itu palsu, maka masalah ini bisa berlalu begitu saja. Bahkan tidak berani menelepon. Giok Ruyi ini pasti palsu. Berani sekali mengirimkan giok Ruyi palsu untuk ulang tahun Nyonya Tua Xiao. Dia benar-benar berani. Giok Ruyi yang kukirimkan ini asli. Luo Nanzi, dasar kamu wanita tak tahu malu. Kamu pasti tahu kalau aku berencana mengirimkan giok Ruyi, makanya kamu mengambil barang palsu untuk menukarnya denganku. Dia memang biasa menggunakan taktik seperti ini. Pasti begitu kejadiannya. Xiao Yaer. Kak. Aku bisa membuktikan bahwa giok Ruyi milik Luo Nanzi adalah asli.